saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabar kita? Luar biasa ya, wah luar biasa. Saya senang sekali kembali ke Cirebon, menikmati kembali suasana Cirebon. Walaupun beli manek beca ini. Aneh, wis lali bahasa Cirebon. Padahal baru berapa tahun meninggalkan Cirebon, ya baru 25 tahun meninggalkan Cirebon. Setelah dari Pamitraan, saya pindah ke Batam. Di sana bersama dengan Alung Muse, pelayanan bersama-sama di GKI Kanaan ya. Kalau Pak Alung, saya di GKI Sukajadi, dan setelah itu saya ke Jakarta, Pak Alung ke sini. Tapi saya ke sini sekarang Pak Alung udah nggak ada di sini, ada di tempat lain. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk melihat siapa yang lebih berharga. Maka saya mau menampilkan ini, apa yang paling berharga bagi kita. Ini, dari ini semua, apa yang paling berharga? Kita melihat yang paling berharga, apakah itu uang, emas, perhiasan, rumah, villa, apa yang paling berharga? Dalam perjalanan kita, orang selalu melihat yang berharga itu selalu dinilai dari materi. Kesuksesan dinilai dari keberhasilan. Kalau dia berhasil menjadi pemimpin, dia berhasil mengerjakan sesuatu, usahanya berhasil, itu sukses, betul ya? Betul, pasti. Kalau orang yang gagal jualan, begitu, kita katakan sukses? Enggak. Tapi kesuksesan sebenarnya bukan hanya material. Orang yang berhasil mengelola hidupnya adalah orang yang sukses. Orang yang berhasil secara finansial, dari segi keuangan, dari segi materi, dari segi ekonomi, dari segala sesuatu, tapi dia tidak berhasil mengendalikan dirinya, maka dia tidak berkategori sebagai orang yang sukses. Contoh, engkongnya kaya, papa mamanya kaya, dia mendapat banyak sekali warisan. Kata orang, 7 turunan nggak akan habis itu warisan. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan pengelolaan diri, maka aset yang begitu banyak itu luluh lantak, bisa habis, betul nggak? Orang kalau kemudian tidak punya pengendalian diri, menjadi boros, sangat boros. Atau dalam berbagai hal, nah ini bahasanya agak kurang nyaman, orang menyebutnya tam. Apa itu tam? Rakus, ya. Segala sesuatu mau, tapi dia tidak mampu mengendalikan diri. Dan ini bahaya. Karena itu dalam tradisi masyarakat Tiongkok dikenal sebuah peribahasa yang mengatakan ni te sewote wote senite. Betul nggak omongannya? Tuh Imah, saya sudah lupa ini. Milikmu, milikku, milikku, milikmu. Tapi karena orang menjadi serakah, menjadi tam, lalu menjadi berbalik. Ni te sewote, wote sewote. Apa bahayanya? Jangan dikira situasi itu nyaman. Kalau milikmu, milikku, apalagi milikku, ya milikku. Orang di sekeliling menjadi kesusahan dan kita sendiri yang menjadi berjaya, maka situasi akan berbalik karena orang kemudian tidak bisa menahan keberadaannya. Karena itu kita biasanya menggambarkan kepada kita supaya kesejahteraan itu bersama-sama kita ciptakan, dihadirkan. Karena yang berharga itu tidak bisa selalu dinilai dari material. Tidak bisa. Karena apa?
Oh, boleh dibantu, ini nggak connect kayaknya. Next slide. Nah, karena apa? Karena kita butuh ini. Apa yang lain yang berharga dan yang lebih berharga di dalam kehidupan kita? Maka sebenarnya salah satu hal penting yang sangat berharga dalam hidup kita adalah keluarga. Tetapi di dalamnya keluarga itu mesti kita rawat sebaik-baiknya. Sekali lagi, saya mau mengajak kita berbicara tentang nilai dalam hal ini, tidak selalu melulu soal material. Karena apa? Karena bagi Kristus kemudian kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Di sini kita simak. Bagi Yesus, nilai manusia jauh lebih berharga dari 2000 ekor babi. Di perjanjian lama dikatakan bahwa jangan sampai kemudian orang kemudian bertumpu pada itu. Bahkan makan babi pun nggak boleh. Nah, kalau udah makan babi nggak boleh, di sini Kanoman repot, saudara. Kita semua penikmat, apalagi kalau dibuatnya cukyok, gitu ya. Wah, ini Hauze. Sebentar, jangan dipindahkan, ini pindah-pindah sendiri soalnya. Oke. Kenapa? Karena bagi Yesus nilai seorang manusia itu tidak bisa diukur, tidak bisa dinominalkan, tidak boleh dikategorikan dengan angka. Karena itu 2000 ekor babi itu nyaris tidak bernilai bagi Yesus. Ini kalau kita hitung-hitungannya, walaupun ini nggak boleh, kita hitung-hitungan. Kalau satu ekor babi itu 50 kilo misalnya, 1 kilo kotor dijual berapa di Cigugur? Babi 180 itu sudah bersih ya. Kalau masih kotor gitu kan ya, timbangan hidup gitu, mungkin kira-kira ya cepeceng lah barangkali sekilo. Maka satu ekor itu jadi berapa kalau 50 kilo? 5 juta. Betul ya? Kalau 2000 ekor jadi berapa? Kali 2000. 10M. 10M. Selesai pastori kita dibangun. Terima? Kita jual semua babi itu. Beres pastori kita. Tapi bagi Yesus itu tidak ada nilainya. Karena Yesus tidak sedang memperhitungkan uang. Yesus tidak sedang mengukur uang. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan itu nilainya sangat luar biasa. Kemurahan Tuhan itu, Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang terbesar. Tuhan memberikan kepada kita nilai yang tidak terkira. Tuhan memberikan kepada kita arahan supaya setiap orang yang tidak mencarinya sekalipun tetap diberi tempat. Buktinya apa? Orang-orang yang tengah berada dalam situasi, ini slide-nya jalan-jalan sendiri. Gimana ini? Saya nggak ngerti. Oke, stop. Nah, kenapa? Kita ambil contoh. Ini orang yang kerasukan setan di Gerasa, dia nyari Yesus nggak? Enggak. Justru dia maunya menjauh dari Yesus. Bahkan katakan, mau apa engkau padaku? Jangan usir aku, jangan keluarkan aku. Karena dia nyaman tinggal di tempat orang ini. Dan dikatakan berapa jumlahnya? Legion. Apa itu legion? Banyak banget. Buktinya apa? Masuk saja ke 2000 ekor babi. Kalau jumlah setan ini ada 2000, satu aja kita susah ngadepinnya. Nah sekarang kalau 2000 mau gimana? Satu aja sulit. Contoh satu apa? Nah ini. Ibu bapak, sanggup nggak kita menghadapi godaan dan rayuan untuk kita tidak menjadi tamak? Ya. Saya pernah bertanya pada seseorang, mau nggak dalam seminggu saja kita melepaskan diri dari keinginan? Contoh, pengen nonton,
Saya mau mengajak kita berpuasa. Bisa nggak kita puasa ini sehari aja? Jangan pegang gadget. Sehari aja. Bisa nggak? Apalagi anak-anak sekarang disuruh sehari aja. Jangan sehari dah, 2 jam aja. Anak-anak, kamu 2 jam ya, jangan main gadget, jangan main games. Bisa nggak? Gak bisa. Kecuali buat bisnis. Nah, kalau sudah bisnis lain, untuk usaha ya nggak mungkin sekarang ya. Usaha kita sangat bergantung pada ini. Tapi godaan yang lain dari gadget. Berani nggak kita mengatakan saya akan melepaskan gadget kalau ini menggoda saya? Berani nggak? Itu tantangan. Itu satu godaan. Belum lagi banyak hal. Padahal Tuhan datang kepada kita untuk orang yang tidak meminta, tidak menyapa pun, ia jamah. Orang Gerasa ini dalam segala keadaan yang sedemikian rupa, tinggalnya saja di pekuburan. Jadi saya bayangkan ini, dia nginepnya di Sunyaragi gitu. Gitu? Telanjang pula. Teriak-teriak tiap malam. Ada nggak di antara kita yang punya keberanian tinggal uji nyali semalam aja? Atau nggak usah semalam, 2 jam aja. Di Sunyaragi, Sunyaragi kan kota ya, betul? Jalan raya tuh. Betul ya, Sunyaragi, kuburan kita. Di situ, mulai dari jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Aja gawa obor. Semalam ada obor-oboran. Peteng. Betul-betul gelap gulita. Tapi sekarang di Sunyaragi udah terang benderang sih. Pinggir-pinggirnya rumah semua. Coba cari tempat yang sangat gelap, di tempat yang di atas sedikit. Ciperna ke sana ada kuburan itu ya, yang rada mewah sedikit. Berani nggak kita tinggal di situ sendirian? Banyak orang tidak berani, padahal di situ nggak ada apa-apa. Saya ke Surabaya, di sebuah pemakaman kembang kuning, itu gelap gulita sedemikian rupa, orang-orang malah tinggal, buka-buka saung di sana. Tinggal di sana, menikmati hidup, tidur di situ. Ya memang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang membuat itu ada apa-apa adalah karena imajinasi dan pikiran kita yang membuat kita menjadi takut. Tapi bagi Yesus, orang yang tinggal di tempat itu pun dia jamah. Karena apa? Karena dia punya nilai besar. Manusia di hadapan Allah dalam Kristus tidak boleh dikucilkan. Tidak boleh dibuang, tidak boleh diabaikan. Dia harus diangkat, disambut, dipanggil dalam kemuliaannya. Dan itu nilai besar yang terjadi. Tuhan selalu mengulurkan tangannya sekalipun umat tidak memanggilnya. Yesaya mengatakan demikian. Aku datang dan mengulurkan tanganku bagi orang-orang yang sekalipun tidak memanggil aku. Kenapa? Karena tadi di berita anugerah yang kita baca, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah sangat mencintai hidup. Allah sangat mencintai manusia. Allah merindukan semua manusia hidup dalam damai sejahteranya. Nah, karena itu kita berharga di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu di rumah boleh mengecek pada Ulangan 32 ayat yang ke-10 ya. Didapatinya dia di antara auman padang belantara, dijaganya dia sebagai biji matanya. Jadi kita ini di hadapan Allah itu diseumpamakan dengan biji matanya. Biji mata itu begitu istimewa, sesuatu yang masuk ke dalam mata kita, kelilipan kata orang Cirebon, itu yang susah seluruh tubuh, betul nggak? Wah, kucek-kucek terus, yang susah semua. Bayangkan kita ini digambarkan sebagai biji mata Allah. Artinya kalau ada yang membuat kita susah, Allah yang susah. Dan kita dipelihara dan dirawatnya. Karena itu ketika kita berharga di hadapan Allah, maka kita juga mesti menunjukkan sikap menghargai orang-orang di sekeliling kita.
Menghargai pasangan kita yang bekerja begitu rupa. Menghargai pasangan kita yang memelihara dan merawat hidup kita. Menghargai orang tua yang bekerja keras untuk kita. Menghargai anak-anak yang memberikan sikap hormatnya untuk kita. Menghargai pelayanan gerejawi yang diberikan untuk kita. Satu kali ada seorang opa, ini dalam sebuah pertemuan ya, di kebaktian rumah tangga. Pendeta yang melayani itu sedang melatih remaja main gitar untuk mengiringi musik. Nah, karena dia latih, namanya juga latihan, pasti banyak salah, betul ya? Dia latihan, nanti ada 3 lagu, kamu lagu 1, kamu lagu 2, kamu lagu 3, ada 3 remaja. Dan dibantu oleh pendetanya. Jadi ada gitarnya ada 2, ketika main 1, lalu dia main 1. Namanya anak-anak sedang berlatih, remaja. Pindah kuncinya lambat gitu. Begitu nyanyi jreng 1, wah, lalu si opa bilang, gak becus aja gitu kan ya. Sudah ngiringi gitu bilangnya. Si pendeta ini, aduh nih opa ya. Di lagu yang ketiga, dia kasih gitarnya ke si opa. Opa, tolong bantu ya opa. Lagu yang ketiga, opa yang iringi. Opa nggak bisa main gitar. Dalam hati pendeta nih katanya dia bilang begini, opa kagak becus main aja. Komentarnya buat orang lain pedesnya minta ampun. Yang begitu bukan membangun, itu menghancurkan. Jadi kalau ada orang yang sedang berlatih di dalam kehidupan persekutuan kita, mari kita menghargainya dengan cara mengapresiasi dengan mengatakan, terima kasih ya sudah melayani, latihan terus ya, nanti tambah lihai. Mana yang lebih enak, yang pertama atau yang kedua? Kita juga yang nggak bisa main enak kok. Dan itu seringkali muncul, tapi jangan khawatir, ini tidak dirahmani di tempat lain. Ya. Di tempat lain suka ada yang mengatakan begini, penatua bawakan ini belum bisa pengakuan iman gitu, berani-beraninya lah dia penatua. Begitu dirinya diminta untuk baca Alkitab, blebeb. Kenapa kita tidak mulai? Terima kasih ya telah melayani, ayo kita berlatih bersama. Sebelum kebaktian, yuk baca dulu pengakuan iman bersama-sama dengan saya. Itu yang akan menjadikan nilai besar. Dan itu kerinduan Allah. Karena apa? Karena Tuhan membuka diri bagi umat yang bersedia berbalik kepadanya sekalipun dia telah menyembah keilah lain. Karena itu gereja kita mengenal nama penggembalaan. Ibu bapak jangan keliru dengan istilah penggembalaan. Ada 2 modelnya. Yang pertama penggembalaan umum. Yang saya sedang kerjakan sekarang adalah penggembalaan umum. Melalui khotbah, melalui perlawatan, melalui pemahaman Alkitab, melalui persekutuan-persekutuan, itu adalah penggembalaan umum. Dan yang kedua penggembalaan khusus. Penggembalaan khusus namanya juga khusus. Untuk orang-orang yang secara spesifik mengalami persoalan hidup. Dan karena itu dia perlu ditolong, bukan dihukum. Jadi penggembalaan khusus bukan sebuah penghukuman, tetapi sebuah upaya supaya dia memahami dan menyadari dan kembali. Seperti seekor domba yang jatuh, kemudian patah salah satu kakinya, apakah kita akan biarkan domba itu untuk bergabung dengan yang lainnya? Enggak. Kita bawa khusus bukan? Ke kandang tersendiri, dispalek begitu, digubet sampai dia bisa jalan baik. Setelah selesai dan bagus kembali dan sehat kembali, domba-domba itu dikembalikan ke komunitasnya. Begitu sifat dari penggembalaan khusus. Maka tidak boleh ada orang yang merasa, aduh aku penggembalaan khusus lagi dihukum. Bukan. Dan kita juga tidak boleh punya pemahaman dia kena penggembalaan khusus lagi dihukum gereja. Bukan. Tapi sedang diberi perhatian serius. Karena apa? Sekali lagi, karena semua orang berharga di hadapan Allah. Dan karena dia berharga, maka dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang istimewa. Orang Gerasa ini, semua orang ketakutan.
dan tidak ada seorang pun mau menjangkau dia. Tapi Kristus datang kepadanya, meraihnya dan menyambutnya, memeluknya di dalam kemuliaan. Supaya apa? Supaya orang ini pulih kembali. Dan setelah pulih, apa yang Yesus katakan? Beritakan peristiwa kemuliaan Allah. Di situ nilai yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Beritakan, ceritakan kembali keagungan Allah di dalam hidup kita. Nah, karena itu apa dampaknya, Bapak Ibu? Boleh dibantu di next slide? Oke. Apa dampaknya? Apa dampak orang yang berbalik? Apa dampak pertobatan? Maka mereka menemukan Tuhan. Ini dalam Mazmur yang kita daraskan tadi. Mereka menyediakan diri untuk membayar nazar. Nazar itu apa? Janji. Saya berkali-kali ditanya, Pak, dulu waktu di Pamitran kayaknya rambutnya panjang. Oh, sekarang kemudian jadi pelontos. Ini nazar, Bapak Ibu. GKI Muara Karang itu, waktu saya baru datang, saya ditantangin oleh penatua, Pak, berani nggak rombak gedung gereja ini? Berani, saya bilang gitu ya. Ya tapi Bapak yang urus izinnya, oke. Diurus izinnya. Saya punya pengalaman bagus di Batam. Ngurus IMB, gedung gereja, GKI Sukajadi dan GKI Kanaan, itu cuma 2 bulan selesai. GKI Kanaan 2 bulan selesai. GKI Sukajadi juga 2 bulan. Jadi, wah pede dong ya. Saya lupa. GKI Pamitran itu sampai sekarang belum selesai-selesai. Ya. Lupa pada kegagalan. Ingatnya cuma keberhasilan doang. Oke. 2007 saya ajukan. Pak, targetnya berapa lama? 2 tahun. Wah, Pak ini nekat. 2 tahun harus selesai. Dikerjakan. 2 tahun terlampaui. 5 tahun IMB belum lahir. 10 tahun belum terbit. Waduh. Tahun 2018, Desember. Saya bilang begini sama majelis jemaat. Nih kalau IMB terbit, saya botakin kepala saya. Natal 2018 IMB-nya terbit. Jadi pada saat ibadah malam Natal, saya muncul dengan kepala pelontos. Semua orang ketawa gitu kan ya. Tapi gedung gerejanya udah selesai sekarang ini. Udah rampung, udah dipakai sejak Januari 2024 kemarin. Terus kenapa jadi pelontos terus? Nazarnya telanjur nyaman. Udah keenaken kata orang Cirebon ya. Ya wis, kayak menebela aja lurus-lurusin sejen. Udah keenakan begini. Oke. Nah, umat Allah yang menyambut kemuliaannya dan dia kemudian merasa diri bernilai, maka dia bayar nazarnya. Tapi saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita mau bernazar, bernazarlah yang mungkin kita kerjakan. Jangan bernazar kayak Yefta. Apapun juga yang keluar dari pintu rumahku, ku persembahkan buat Tuhan. Begitu dia pulang, anak yang cantik menari-nari di depan dia, maka dia sembelih tuh anak dikorbankan. Jangan begitu kalau mau bernazar. Jadi kalau orang bernazar, saya kalau mau bernazar, dia bilang begini, saya mau loncat dari Monas. Itu nggak fair. Atau ada yang mengatakan begini, kalau saya nanti bernazar nih ya, terpenuhi, maka saya akan ngaspal dari Kuningan sampai Cirebon. Buru-buru ngaspal dari Kuningan sampai Cirebon itu mahal sekali. Jangan itu ya, yang terjangkau. Karena apa? Karena Allah merindukan nazar kita, nazar yang bisa dikerjakan. Walaupun dalam diri saya, nazar saya nggak punya nilai apa-apa. Cuman digundulin doang, cuman nekat doang kan modelnya ya, modal kita nekat. Tapi saya tantang juga Bapak Ibu, ada yang bersedia seperti saya. Kalau pastori kita selesai, dibereskan, saya gundulin semua anggota GKI Ramani. Pak Ardi berani nggak? Jangan ya, bukan itu. Karena itu tidak bernilai. Tapi kalau kita berhasil
menyelesaikan gedung gereja, kami akan lebih giat dalam pelayanan. Itu yang jauh lebih bernilai. Itulah nazar kita. Karena apa? Karena dampak pertobatan adalah kita berbalik kepada Tuhan dan sujud menyembahnya. Seperti halnya terjadi pada orang Gerasa. Dia bernazar, dia disembuhkan Tuhan, dia dipulihkan Tuhan, dia sujud kepadanya, dan dia kemudian menceritakan kemuliaan Tuhan. Ini yang jauh lebih penting, menceritakan kemuliaan Tuhan yang kita alami dan jalani dalam hidup kita. Menceritakan bukan sekadar ngomong, tapi menceritakan itu menunjukkan dalam bukti konkret kehidupan kita. Ini seringkali saya tanya, dan kalau di Muara Karang sudah bosen yang ditanya begini ya. Tapi karena ini di Rahmani belum pernah, jadi saya tanya juga. Saya suka nanya begini di Bina Pranikah. Anda yakin calon pasangan Anda ini mencintai Anda? Bapak Ibu yakin pasangan Anda mencintai Anda? Yakinlah Pak. Anaknya wis telu, masa beli yakin? Coba kita uji. Apa bukti yang paling konkret dari keyakinan cinta Anda? Unggal dina ngirim WA, wis mangan duru, gitu ya. Ana ningen di jare wong Cirebon kayak gitu kan ya. Jangan salah, itu belum tentu perhatian. Jangan-jangan itu ngontrol, posesif, gitu. Dia takut kehilangan, dia takut lagi di mana. Jadi apa dong? Satu-satunya bukti untuk melihat seseorang mencintai kita adalah tindakan cinta, tindakan kasih. Sebelum kita tahu apa yang dia perlukan, kita sudah mengerjakannya, bahkan dia sangat bersuka cita. Itu sebabnya memuliakan Allah, menceritakan Allah bukan sekadar melalui kata-kata, tapi tindakan konkret yang membuat orang merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Dan itu mau kita kerjakan dalam perjalanan gerejawi kita. GKI Rahmani, Tuhan berkati dengan kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Karena apa? Karena GKI Rahmani berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih berharga. Karena Tuhan mencintai gerejanya. Tuhan sangat menyayangi gerejanya. Tuhan sangat mengaruniakan kepada kita anugerah. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu jangan sekali-kali menistakan penghargaan Tuhan kepada kita. Kita mau menyambut anugerah Tuhan sebagaimana Tuhan menyambut kita dalam anugerahnya. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari, supaya karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi kecil buat kita semua. Judulnya Mothers-in-Law Challenge. Ibu Bapak, suatu kali ada seorang anak tunggal, dia menikah. Ini anak tunggalnya laki-laki kebetulan ya. Setelah menikah berjalan 5 tahun, bahagia sekali kehidupan mereka. Tahun yang ke-7, tiba-tiba setelah papanya meninggal, si mama telepon begini, ini maaf ya karena ilustrasinya begini, bukan berarti kemudian mama-mama seperti ini. Saya percaya banyak mama yang baik sekali ya, tapi ini contoh. Si mama telepon begini, nak, mama nggak bisa hidup sendirian.
Mama mau tinggal sama kamu ya, rumahnya jual aja udah. Tinggal sama kamu. Jadi kalau anaknya di Cirebon, mamanya di Bandung lah, kira-kira gitu ya. Lalu dia sampaikan sama istrinya, Mam, si mama sendirian, udah sakit-sakitan, dia mau tinggal sama kita. What? Udah gini aja, kita carikan suster supaya kita yang bayar, tinggal di sana. Mamanya nggak mau. Apa persoalannya? Karena mamanya ini selalu mengatur kehidupan rumah orang. Wah, dipertimbangkan mamanya sampai kemudian tanpa sepengetahuan anaknya tuh rumah dijual. Tiba-tiba dia datang. Nah, mama udah nyampe rumah. Waduh, uang yang hasil penjualan sudah mama transfer semua ke rekening kamu. Jadi mama tinggal sama kamu ya. Nah, ini persoalan pertama. Baru saja masuk pintu rumah, kemudian si mama bilang begini, kamu tahu nggak, meja makan itu nggak bagus di situ. Ini sudah 7 tahun meja makan di sana, nggak ada persoalan kita. Besok pagi dia lihat mantunya, kamu masih makan suamimu begini? Iya mah, anak mama itu makannya nggak begini. 7 tahun nggak pernah punya masalah, ini baru tiba-tiba muncul masalah baru. Dan semua dikomentari, rumah itu dari kebahagiaan menjadi malapetaka. Tetangga-tetangga dengar semua. Karena mama bertetangga terus ngomong ke semua orang. Aduh, kita tuh nggak kebenaran dapat mantu. Lalu temennya bilang begini, temennya nih mantu ya, kamu kok badannya kurus sekali, intermittent. Bukan, stres ngadepin mertua. Kenapa? Oh, cerita, iya aku juga dengar begitu. Kan tetangga paling seneng nambahin tuh jadi kompor ya. Hati-hati ya, jadi tetangga. Jangan suka ngomporin orang. Lalu dia bilang begini, terus kamu gimana? Nggak tahu. Kamu mau nggak nurutin aku? Apa tuh? Di kampung sebelah itu ada sinsai hebat. Terus dia bisa bikin racun. Hah? Daripada lu menderita, enggak, ntar ngaco, pulang dia. Ini tetangga gak bener. Tapi lama-lama dia rasa nyesek juga, ini nggak bisa diatasi. Sudah konsultasi ke pendeta, ke ahli pernikahan, nggak ada yang berhasil. Lalu dia datang lagi ke temannya, di mana tadi sinsenya? Tuh di situ, anterin dong. Enggak, kalau kesana mah sendirian, kamu yang tanggung jawab. Saking tidak tahan dia datang ke sinsei itu. Sinsei, dia ceritakan semua. Oke, kalau kamu mau, saya punya obatnya. Tapi obat ini baru bereaksi setahun. Lah, setahun sinsei? Ya iya, kalau kamu langsung minum guprak mah kemudian diperiksa, gua juga yang kena. Kita beli gelem ya. Kalau setahun oke. Wah, dia pulang, enggak lah, kelamaan. Tapi lama-lama dia pikir, aduh gimana ya, ya udahlah, setahun datang lagi ya sinsei, setahun oke. Nih, kamu jangan lupa dia mesti minum rebusan ini. Hari pertama, mah nih ada teh, minum. Sama mamanya bilang, lempar, apaan teh kayak ginian? Aduh gagal, seminggu gagal. Dia balik ke sinsei, gimana udah diminum belum? Belum sinsei, kenapa? Dia nggak mau minum, kenapa nggak mau minum? Dibuang. Lah kamu caranya ngasihnya gimana? Dia mikir, iya juga ya. Lalu mulailah dia pasang strategi. Orang kan kalau sudah begitu dramanya pinter sekali kan? Dia mulai manis-manisin, pagi-pagi dia ketuk lembut sekali. Kaget si mama dengar ketukan pintu. Kenapa? Ma, aku mau ajak mama jalan-jalan, mau nggak? Jalan-jalan, kemana? Ngabisin duit. Enggak ma, jangan khawatir duit saya. Kita jalan-jalan aja yuk. Terus mamanya kaget. Ini ada apa nih? Mantuku berubah. Jalan-jalan mereka. Hari pertama aman, berhasil mengambil hati. Hari kedua, ketiga, keempat baru, ma aku cobain dong. Ini mau jualan teh. Siapa tahu cocok.
Mama coba dulu ya. Mana coba? Dicoba set. Yang pertama, aduh senengnya. Wah, racun pertama masuk, ya kan? Dan terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Dengan berbagai model, ada sop, ada roti, ada kue, semua diracunin. Dia datang ke tetangga. Tapi tetangganya sekarang pada bilang begini, lu apain mertua lu? Kenapa? Dia ngomong sama kami, aku mah beruntung banget tuh, Tuhan Yesus baik, sebab saya dapat mantu terindah di dunia. Kenapa rupanya? Dia selalu bilang saya dimasakin, saya dibuatin teh, diajak jalan-jalan, tiap malam dibikirin makanan enak, sebelum tidur saya minum ramuan yang bagus buat saya gitu. Aduh, begitu ya. Anak ini kemudian mikir, ya ilah, ini udah bulan yang ke-7, berarti tinggal 5 bulan lagi apa yang terjadi? Mati. Tapi dia lihat mamanya berubah, dan dia merasa betul bahwa sekarang ada cinta yang besar. Kemudian dia pergi ke Sinse. Sekarang mama saya ternyata berubah. Dia bukan sakit untuk mati, tapi dia menjadi mama yang sangat baik, betul-betul mencintai saya. Sinse, sekarang please tolong saya minta obat penawarnya supaya dia jangan mati. Sinsenya mengatakan, maaf, obat saya itu kalau sudah masuk nggak akan bisa apa-apa, dia pasti akan mati. Kamu tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal pesen sekarang, mau ke Talang atau mau ke Golden Gate. Ujungnya mau ke Sunyaragi atau mau ke Pancakasroja. Tinggal itu. Wah, nggak mau dia. Nggak bisa. Kata Sinsenya nggak bisa. Sampai nangis, sujud, minta tolong supaya dia bisa selamat, jangan mati. Sinse melihat kesungguhan mantunya ini. Dan dia bilang begini, bangun. Kamu jangan khawatir. Karena racun pada mamamu sudah hilang. Yang saya kasih buat mama mertuamu itu obat penguat tubuh. Dia akan sehat-sehat saja. Bahkan kalau dia tidak mengalami musibah, umurnya akan panjang. Karena racunnya dari kepalamu sudah hilang. Dan di sini nilai tindakan cinta membuat orang berubah. Itulah cinta Tuhan buat kita. Amin.